Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai teori kontradiktif yang memang berlaku di lapangan atau di antara petani. Apalagi kita yang petani kecil itu sering sekali mendengar istilah-istilah benih unggul, benih kentosan atau mariles, kemudian benih abal-abal. Nah, teori-teori ini teman-teman atau istilah-istilah ini sering sekali kita dengar di telinga kita, apalagi kita yang memang masih petani awam yang memang belum tahu secara pasti apa sih benih apa yang memang harus kita gunakan. Nah, di sini saya akan bicara mengenai kekurangan dan kelebihan dari ketiga jenis tadi dan teorinya apa sih, definisinya apa sih dari ketiga istilah tadi. Nanti akan saya bahas sesuai dengan pengetahuan saya dan langsung saya contohkan di lahan saya ini. Nah, teman-teman, ini lumayan, bukan saya pamer ya. Ini lumayan bagus, mungkin kalau ditimbang sekitar 25 kilograman ya, lumayan besar. Ini usia masih 5 tahun dan jenis bibitnya ini, jenis varietasnya nanti akan saya sebutkan di akhir video biar kalian penasaran. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah benih unggul terlebih dahulu, yang memang teori definisinya itu lebih mudah untuk dijelaskan atau lebih mudah dipahami. Jadi benih unggul adalah benih yang dihasilkan oleh balai benih resmi yang memang memiliki izin di Dinas Pertanian atau Perkebunan. Jadi mereka sudah terdaftar dan bisa mengeluarkan benih sawit dengan sertifikat atau tanda tangan dari para produsen benih, sehingga benih itu bisa dipertanggungjawabkan keunggulannya. Itu teman-teman yang harus pertama kita ketahui. Nah, mengapa bisa dikatakan benih unggul dan bisa dipastikan kualitasnya? Karena memang proses pembuatan benih itu atau polinasi itu memang benar-benar 100% dilakukan oleh manusia. Tidak ada campur tangan alam atau lebah atau serangga atau apapun. Polinasinya dilakukan oleh tangan manusia langsung, dari mulai benih duranya dan benih pesipirannya. Jadi indukannya itu memang sudah benar-benar terjamin indukan yang baik, sehingga nanti akan menimbulkan atau menghasilkan keturunan yang baik, meskipun masih ada sedikit persentase kegagalannya di sana. Namun range persentasenya itu lumayan sangat-sangat kecil. Itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan benih unggul itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga, karena memang sudah berpengalaman sekian tahun dalam memproduksi benih. Itu teman-teman definisi dari benih unggul. Dan kemudian teman-teman, masalah benih unggul ini ada juga yang memang sudah teknologinya lumayan lebih maju. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah nanti hasilnya itu akan seragam atau hasil produktivitasnya atau bentuk buahnya itu akan bisa dikatakan sama, apalagi yang sudah menggunakan teknologi semiklon. Nah, yang semiklon ini keunggulannya adalah bahwa pertumbuhan batang baik ataupun buah itu nanti akan 100% seragam, semuanya sama teman-teman, tidak ada yang beda. Kalau yang belum semiklon masih ada beberapa persen yang gagal, kemudian ada yang memang tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Walaupun benih unggul itu masih ada kegagalan sedikit di sana. Itu kalau yang belum semiklon. Kalau yang semiklon keunggulannya adalah keseragaman dari hasil produktivitas. Nah, itu teman-teman. Yang kedua, bibit dari benih unggul ini adalah laju pertumbuhannya yang baik, kemudian ada yang memiliki keunggulan tahan ganoderma dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah hasil dari persilangan antara dura dan pesipera yang akan menghasilkan tenera. Itu teorinya teman-teman. Dura disilangkan dengan pesipera akan menghasilkan tenera. Sebagian mungkin masih ada dura, sebagian masih dalam pesipera, namun dalam persentase yang kecil. Itu teman-teman. Nah, kelebihannya kita sudah tahu, kekurangannya apa teman-teman? Kekurangannya adalah biayanya yang harganya yang lumayan cukup mahal. Itu saja teman-teman. Ada yang kisaran 7.200 hingga bahkan 35.000 per kecambahnya. Itu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas masalah benih kentosan. Benih kentosan itu adalah benih yang memang kita ambil dari batangnya langsung, baik itu dicabut atau kita memproduksinya sendiri. Nah, benih kentosan ini teman-teman
Polinasinya tidak dilakukan oleh manusia tapi oleh alam, oleh penyerbukan. Mungkin bisa penyerbukan tunggal dari batangnya sendiri atau dari batang yang lain. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bahwa kita tidak tahu, memang indukan bunga betinanya kita sudah tahu. Ibarat kata kita ambil di salah satu batang yang memang sangat-sangat bagus produktivitasnya. Namun kita tidak tahu polinasi atau penyerbukannya itu dari bunga betina yang mana. Nah, itu yang membuat bahwa benih itu persentase dura dan pisiperanya itu lumayan cukup besar. Memang bisa menghasilkan tenera juga, namun persentase dura dan pisiperanya itu lumayan cukup besar. Dan di sana ada persentase kegagalannya yang lumayan cukup besar teman-teman dibanding benih unggul, karena memang polinasinya dilakukan oleh alam yang memang kita tidak tahu dari indukan betinanya atau indukan jantannya teman-teman. Kalau indukan betinanya mungkin sudah paham, dan bagi orang-orang yang paham mengambil benih-benih yang sudah tumbuh itu tentunya menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi para petani. Jangan sampai hanya asal cabut saja benih-benih yang memang bisa dikatakan benih akhir juga ada di sana. Kalau kita hanya salah cabut atau ambil-ambil saja, tentu nanti akan terambil benih-benih yang memang kurang berkualitas. Di sana kemungkinan kegagalannya lumayan cukup besar. Yang kedua teman-teman, hasil dari pertumbuhannya nanti kalau sudah dewasa itu akan tidak seragam. Kebanyakan biasanya kalau benih cabutan teman-teman, benih kentosan itu biasanya akan berpelepah kuning dan sebagian besarnya itu berbentuk dura. Nah, dura ini kelemahannya apa teman-teman? Dura ini kelemahannya masa treknya lumayan cukup panjang dibandingkan tinera. Jadi dia itu biasanya kalau sudah berbuah bertumpuk-tumpuk, misalkan sudah bertumpuk-tumpuk, dia akan hilang dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu udah kelemahan dari dura teman-teman. Tidak bisa seperti tinera yang tidak memiliki masa treknya itu lumayan cukup singkat, dan bisa dikatakan bahwa benih tenera itu meminimalisir musim trek dan bisa menyimpan air yang lumayan cukup banyak. Dan ketika kita sudah tertanam dura semuanya, maka hasil produktivitasnya akan sedikit berkurang ketimbang kita menggunakan benih yang memang bervarietas tenera. Itu teman-teman. Jadi benih kentosan bagus kalau kita memang bisa memilih benih yang baik dan melihat indukan yang baik. Jangan asal ambil-ambil saja, mentang-mentang ada tumbuh sawit kita tanam dan nanti itu hasilnya akan buruk. Dan kelemahan yang kedua adalah benihnya tidak tahan terhadap penyakit, misalkan ganoderma atau hal lainnya, mudah terkena atau mudah terserang penyakit karena kita tidak tahu umur atau usia dari kentosan itu, apakah sudah berondol sebelum masak secara sempurna atau yang lainnya, dan tentu itu bukan dari kuasa kita itu teman-teman. Dan kelebihannya apa ya? Kelebihannya harganya tidak ada harganya, murah, tinggal ambil saja. Dan tentunya kalau memang kita bisa memilih yang baik, tentu akan berbuah secara baik pula. Itu adalah benih kentosan atau mariles. Nah, yang paling parah ini yang terakhir teman-teman, yang saya rasa jangan sampai ditiru, adalah benih abal-abal. Nah, yang punya saya ini sebenarnya benih abal-abal teman-teman, namun ada yang memang berproduksi secara baik meskipun bunga jantannya juga lumayan banyak. Benih abal-abal ini adalah benih yang dijual di pasaran dengan tidak bertanggung jawab. Jadi benih murah yang dijual, yang mengatakan benih unggul dengan harga murah dan di platform yang tidak resmi. Itu teman-teman. Dan hasilnya apa? Hasilnya ya seperti punya saya ini. Punya saya ini seperti ini, langsung ke contohnya. Nah, yang seperti ini yang miris teman-teman. Dari sekian banyak batang yang saya tanam, itu sebagian besarnya hampir saya tumbangkan. Nah, di sini ini bukan rumah amorin, suku amorin ya, tapi ini adalah sawit yang sudah saya tumbangkan dan bentuknya seperti ini teman-teman. Ini usianya sama dengan yang tadi, namun produktivitasnya kurang. Di sana kosong, di sana, nah ini seperti kurus seperti itu, dan itu adalah hal yang miris bagi petani. Jadi benih abal-abal itu adalah benih yang palsu atau yang mengatakan benih unggul, namun kenyataannya adalah bukan benih unggul, yang kita tidak tahu dia itu ambil dari mana, benihnya dari siapa, dari mana, indukannya seperti apa, kita tidak tahu, dan kita tidak bisa cek langsung atau cek dan recheck ke lapangan, atau kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada siapa, itu tentunya teman-teman. Nah, hasil dari sini biasanya kelemahannya yaitu banyak yang gagal seperti ini. Nah,
Yang seperti inilah yang ditakutkan oleh para petani ketika kita sudah berharap bahwa yang kita tanam itu benih unggul, namun pada kenyataannya di lapangan itu kita mendapatkan hasil yang buruk. Nah, pesan saya kepada semua penjual benih yang abal-abal, tolong dong, kasihan kepada petani-petani seperti kami ini yang memang hanya memiliki beberapa lahan saja, hanya 1 hektar atau bahkan setengah hektar. Namun ketika harapan kami akan menghasilkan sawit yang tinggi, pada kenyataannya kami tidak mendapatkan apa-apa. Tentu dosa yang sangat besar, jariah yang akan kalian dapatkan. Jadi tolong dong jangan ditipu dengan benih-benih palsu seperti itu. Memang kalau kalian ingin menjual benih, ya ambil benih dari balai resmi, kalian salurkan kembali ke para petani yang memang benih-benih yang memang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu teman-teman. Jadi mungkin hanya ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi literasi bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.